Minggu lalu, teman-teman udah pada nonton kan video cara melintas ke Timor Leste. Nah, sekarang gue sudah berada di Timor Leste dan di video ini gue akan menunjukkan seperti apa vibes di Timor Leste dan indahnya pemandangan di sini. Tonton terus video ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Gue hari ini mau jalan ke Los Palos, tapi sebelum kesana gue bakalan ke Kedubes dulu, ke Kedutaan Besar Indonesia untuk Timor Leste. Setelah itu kayak mau bakal ngopi. Kita di sini ditemenin sama brother kita, Bro Amin. Thank you, Bro. Pagi. Dari kemarin gue ditemenin makan segala macem deh pokoknya. Disambut sama dia. Thank you, Bro. Ayo kita jalan. Let's go. Timor Leste, Dili. Nah, ini baru kelihatan nih. Pagi-pagi kayak gimana di sini. Kemarin kan gelap banget tuh, nggak kelihatan apa-apa. Ini baru nih kelihatan nih. Sekarang gue mau ke Kedubes dulu, ditemenin sama Bro Amin ini. Ya, kita sowan sedikit lah sama Kedubes kita. Ibaratnya kan kita bertamu gitu di rumahnya orang, di kotanya orang lain, di negaranya orang lain, dan di situ ada saudara kita. Ya nggak ada salahnya dong buat silaturahmi. Soalnya bukannya apa, Bro, namanya kita kan lagi di negara orang. Di negara orang tuh lo jangan samain kayak di negara sendiri gitu. Gua di sini tuh lebih was-was, bukan was-was ya, lebih waspada. Karena ya aturannya pasti berbeda dari di Indonesia gitu. Aturan-aturan yang ada di sini, nilai-nilai masyarakatnya berbeda. Jadi jangan disamain gitu. Contohnya nih, misalkan lu biasa naik motor seradak seruduk gayanya di Indonesia gitu. Ya di sini jangan lu samain gitu. Walaupun sih sebenarnya kata Bro Amin di sini tuh santai juga, hampir santai lah. Sama-sama santai kayak di Indonesia. Buat kita bawa motor, bawa mobil begitu-begitu. Mana? Kamu masuk pintu itu. Oh. Yang bagian kanan mesin pertama ya. Oh, mesin pertama. Kalau tukar rupiah nggak bisa ya? Tadi ada. Tadi mana tuh? Soalnya saya bawa rupiah. Jumlahnya lumayan baik, 2 juta, 3 juta. Sayang kalau nggak ditukar. Jadi gue di sini sebelum berangkat ke Kedubes, gue mau tukar uang rupiah ke dolar dulu, karena gue cuman bawa uang tuh kalau nggak salah nggak nyampe $200, dan gue kan di sini ada sekitar 4 hari, 5 hari, jadi just in case aja gue jaga-jaga, takutnya kurang duitnya. $5 100, 120, 140. Thank you. Iya. Nggak apa-apa. Ayo. Setelah menukar uang, gue langsung jalan ke arah KBRI Indonesia di Timor Leste. Tapi gue baru sadar kalau hari ini tuh hari Minggu, Bro. Jadi KBRI-nya tutup, so ya gue nggak bisa ketemu sama Kedubes atau siapapun yang ada di sini. Tutup ya, Pak? Tutup. Oh, saya mau melapor ke sini. Sebelum memulai perjalanan, gue menyempatkan diri dulu untuk ngopi, dan gue ditemenin Bro Amin juga di sini. Gue lagi lihat di sini. Gue nggak tahu lu pada kelihatan nggak dari sini. Itu salah satu pulau punya Timor Leste juga. Apa nama pulau, Bro? Atauro Island. Atauro. Ya. Di sana itu ada alor, nggak kelihatan lah di sini. Ujungnya alor. Ujungnya alor. Nih ya, kalau lu kesini ya, lu pasti punya feel yang berbeda, men, di sini. Gue awal ke Dili ini
sebelum ke Dili, sebelum ke masuk Timor Leste, ekspektasi gue itu sebetulnya kayak kemungkinan gue bakalan berasa seperti di Timor Barat. Rupanya enggak, bro. Rupanya apa ya, feel-nya emang bener-bener kayak di luar negeri, karena mereka punya arsitektur bangunan gedung itu berbeda, sedikit berbeda dari di Indonesia. Ya punya gayanya sendiri lah. Kalau gue lihat ya mengikuti gaya arsitektur Portugis kali ya. Ya gue bukan arsitek, gue nggak ngerti. Cuman yang pasti gue berasa ada perbedaan lah. Jadi vibes-nya itu berbeda. Terus ya karena mobil-mobilnya juga beda. Mungkin karakter orang-orangnya juga berbeda. Wajar ya, karena beda negara. Lo kebayang nggak coba lo? Kayak kita tuh dipisahin dipisahin sama border. Padahal sebenarnya dekat gitu antara satu negara dengan negara berikut, dengan negara yang satunya, antara Indonesia sama Timor Leste itu padahal kita tuh dekat. Tapi karena terpisah sama border, membikin kita semua tuh punya culture, punya cara yang berbeda. Menarik ya, interesting. Sedikit gue kasih tahu. Kalau di sini itu kan tadi gue bilang pakai dolar. Gue bilang pakai dolar ya. Cuman ada beberapa dolar yang tidak bisa dipakai. Ini nih, semuanya mesti pakai dolar di sini. Tidak bisa tidak. Kecuali kalau di perbatasan tuh orang masih ada yang terima duit rupiah lah. Tapi kalau udah di Dilinya itu sudah tidak bisa, semua pakai dolar. Dan kalau lu mau tuker dolar, gua sih menyarankan di Indonesia aja karena nilai tukarnya lebih murah. Kalau di sini sebaiknya lu langsung ke bank atau enggak ke money changer biar nilai tukarnya juga murah. Kalau kayak tadi gue di jalanan itu nilai tukarnya lumayan, dia kayak ngambil untung sekitar 200.000. Ya wajar sih ya. Tapi kan sayang gitu menurut gua. 200.000 lebih lah tadi. Kemungkinan dia ngambil 20 dolar. Cuman ya udah nggak apa-apa. Kemarin itu gua agak khawatir soal nyetir di di sini di Timor Leste, karena kan mereka tuh banyak kayak apa ya sebutannya ya, batas kecepatan gitu, ada palang batas kecepatan. Batas kecepatan di tiap negara tuh kan beda-beda, terus aturannya tuh beda-beda. Nah kalau di kita itu kan biasanya, ya sorry nih ya, batas kecepatan misalkan 60 km per jam, orang ya tetap aja jalan 100 km per jam. Which is itu yang gue lakukan juga gitu. Kita nggak usah munafik lah, kita orang Indonesia, kita tahu kita pasti ngelakuin itu semua. Kadang-kadang batas kecepatan yang ada di plang di jalanan itu kita nggak peduli. Di sini tuh kan gue agak khawatir, takutnya nggak boleh melebihi batas kecepatan. Terus tadi kata si Bro Amin bilang nggak apa-apa kalau di sini mah jalan ngebut aja, apalagi cc besar mah orang paham katanya begitu. Jadi ya udahlah. Rupanya mirip-mirip sih sama di Indonesia. Cuman di sini kalau gue lihat lebih teratur lah, sedikit lebih teratur daripada di Indonesia. Hampir nggak ada sampah di jalan-jalan. Semoga kita bisa mencontoh juga ya seperti itu ya. Setelah ngopi tadi, gue langsung melanjutkan perjalanan ke arah Los Palos, ditemani oleh Bro Amin. Tapi dia nggak ikut sampai Los Palosnya, dia di tengah-tengah akan stop terus putar balik karena mau pemilihan. Jujur aja gue nggak bisa terlalu banyak ngomong di sini karena selain windshield mic gue hilang di Kupang kemarin dan menyebabkan suara angin jadi masuk semua, tapi juga pemandangan di sini bener-bener bikin gue speechless, seperti yang berikut ini.
sini kali ya. Kayaknya di sini. Sepertinya. Oh iya benar. Kita makan dulu, bro. Kita istirahat dulu. Ini di mana namanya? Lalea. Lalea. Ini kalau gue lihat ya mirip-mirip sama daerah Sumbawa. Cuman bedanya anginnya adem di sini. Kalau di Sumbawa kemarin, gue nggak tahu deh, gue udah pernah ngomong apa belum. Itu anginnya kenceng, tapi anginnya kayak angin panas, bro. Apa ya? Panas deh pokoknya, akhirnya angin panas. Di sini adem. Kita makan dulu di sini. Shoutout buat kawan gua Bro Amin dan juga pacara yang udah nemenin gua sampai ke Lalea. Selain itu Bro Amin juga udah rela loh repot-repot buat ambil gambar pakai drone-nya dia. Thank you, bro. Abis makan dan ngopi sebentar, gue langsung melanjutkan perjalanan ke arah Los Palos. Dan kali ini gue melanjutkannya seorang diri. See you, man. See you in 2 days ya. Gue lihat di sana kayak ada jalan ke arah Buakau juga ya. Buakau atau apa sih namanya, gue lupa. Gue coba ke sana tanya orang. Aduh, kebiasaan nih gue nih, kebiasaan nih. Let's see lah. Udah sampai sini ya nggak? Di sini tuh, ini bukan jalanan utama, bro. Ini jalanan alternatif ke kiri. Harusnya tadi gua ke kanan tuh, jalan lurus tadi yang gua rekam. Cuman gua ambil jalan alternatif ke kiri. Di sini jalan alternatifnya cenderung semuanya bagus. Ya gue tidak membandingkan sama yang di Indonesia ya, karena kalau di Indonesia kan pulau kita tuh banyak, negara kepulauan kita tuh. Jadi ya nggak bisa semuanya bagus. Cuman kalau di sini jalan alternatifnya bagus ya, karena mungkin negaranya lebih kecil kan dibanding di Indonesia. Jadi pemerintahnya bisa fokus untuk bangun infrastruktur perjalanan tuh lebih mudah dibanding di Indonesia gitu. Tapi ya gue sebenarnya mengharapkan jangan rusak bangke, baru gue bilang jalannya bagus. Sekarang udah begini, sempak. Bener-bener nih, aduh, ini jalannya licin. Oke, kita berdiri saja. Shit, aduh ini licin banget, bro. Tanjakan lagi, kampret. Kita ambil kanan. Ini orang mau kemana sih? Ya. Masih jauh kak jalannya kak? Masih jauh jalanannya? Saya mau ke... saya lupa nama tempatnya. Sebentar. Mau ke ujung, ke Aeroporto. Kalau di sini nanti jalannya dua ya. Jangan ke sana ya. Lurus. Ya. Jalan seperti ini masih panjang? Masih panjang. Ya di situ ada. Oh, berapa kilometer kira-kira? 2 kilo. Oh, ya, oke. Ya sudah, terima kasih ya. Ya, hati-hati. Yo, guys. Mari. Hati-hati jalan ya, Mas. Iya.
Kalau ini masih oke jalannya, karena ini nih walaupun jalan rusak, tapi apa ya, masih ada jalanan. Ingat gak yang pas gua kemarin di Flores, yang gua kejebak? Kalau yang di Flores itu bener-bener belum jadi jalanannya, belum ada jalanan sama sekali. Kalau ini kan tuh udah, aduh ini lumayan nih, tanjakannya curam. Mudah-mudahan bisa. Jalanan gravel seperti ini gue laluin sekitar kurang lebih 25 km. Di sini pemukiman jarang sekali dan pemukiman baru bisa terlihat lebih kurang 5 km sebelum lu masuk ke kota Baucau. Sesampai gue di Baucau, gue beli beberapa suplai makanan buat jaga-jaga kalau gue harus camping. Karena di sini gue tuh mulai sadar bahwa sepertinya gue nggak bakalan sampai ke kota Los Palos sebelum gelap. Buat teman-teman yang belum tahu, gue itu sangat menghindari perjalanan malam. Selain karena faktor keamanan, tapi juga menurut gue nggak ada yang bisa dilihat. So what's the point? Ini apa sih namanya? Gue tuh lupa ini loh, titik A ini nih. Nih pokoknya ini kan gue di titik A ini. Dari sini tuh gue rencananya mau ke sini nih, ke sini malah nih. Nih ke sini. Cuman yang jadi masalah, kesana lagi tuh kayak 1,5 jaman lagi bro. Yang ada gue ketemu malam dan jalan ke sana itu jalanan rusak, hutan gitu loh. Jadi gue nggak mau ambil resiko lah. Saat ini, gue itu berada di sebuah desa yang bernama Kom. Kom sendiri merupakan desa paling utara yang berada di distrik Lautem. Awal ya, di sini gue pikir itu tidak ada penginapan, tapi rupanya ada satu penginapan yang buka. Sedikit informasi, kalau lo ke Timor Leste, lo harus sudah mempersiapkan budget ekstra untuk penginapan. Karena penginapan di sini harganya cukup tinggi, berkisar mulai dari $20-25 atau sekitar hampir 300.000 ke atas lah. Dan dengan harga segini, fasilitas yang lo dapat masih bisa dibilang sangat standar, terutama di daerah-daerah di luar kota Dili. Kok bisa bahasa Indonesia? Tahu tapi Sedikit ya. dari nonton TV ya. Iya. By the way, di sini gue itu ketemu sama orang Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan dulunya. Dan sekarang sudah tinggal di Kom, Timor Leste selama 8 tahun. Ada sedikit cerita miris tentang ABK kapal nelayan dari beliau. Tapi gue nggak bisa ceritain di sini karena terlalu panjang. Buat yang penasaran ceritanya, boleh follow Instagram gue @arkoputra. Nanti akan gue tulis ceritanya di postingan Instagram. Well, gue rasa itu aja. Like, subscribe, share video ini ke teman-teman lo kalau lo suka. Kalau lo nggak suka, tidak apa-apa. Gue Arko Wonder pamit. I'll see you on the next video. Bye.